Saya Ayu Standing Warno dan ini adalah praktikum kadar protein. Protein merupakan komponen penting yang sering ditemukan hampir di seluruh sel dan berperan dalam fungsi biologis dan struktur sel. Protein bervariasi dalam massa molekul dan juga unsur-unsur penyusunnya, termasuk hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan belerang. Nitrogen yang terkandung di dalamnya merupakan unsur pembeda dalam protein dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Namun, kandungan nitrogen dalam berbagai macam makanan protein berkisar antara 13,4 hingga 19,1%. Analisis kadar protein ini penting untuk yang pertama pelabelan nutrisi, juga untuk penetapan harga. Karena ternyata banyak produk tertentu dinilai berdasarkan kandungan proteinnya yang diukur melalui kandungan nitrogen. Metode analisis yang digunakan dalam analisis protein ini yaitu metode Keidel, yaitu protein dan komponen organik lainnya dalam sampel dicerna dengan asam sulfat sebagai katalis. Total nitrogen yang didapatkan dikonversi menjadi amonium sulfat yang hasil digestinya tersebut dinetralkan oleh alkali dan didestilasi menjadi larutan asam borat. Anion borat yang terbentuk kemudian dititrasi dengan asam baku yang kemudian dikonversi menjadi nitrogen pada sampel. Silakan amati video analisis kadar protein sebagai dasar pembuatan praktikum Anda. Alat dan bahan untuk melakukan uji kadar protein. Penimbangan dan persiapan destruksi. Sebelum menimbang sampel, terlebih dahulu menimbang wadah yang akan digunakan untuk tempat sampel, kemudian mencatat hasil penimbangannya. Timbang sampel berupa susu kedelai sebanyak 2 gram. Dalam menimbang, dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Catat hasil penimbangan. Dan memasukkan sampel ke dalam labu destruksi. Selanjutnya menimbang sampel kedua berupa oyek tempe sebanyak 2 gram dan memasukkannya ke dalam labu destruksi. Begitu juga dengan sampel ketiga berupa kerang dan sampel keempat berupa dimsum kerang, sehingga semua sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu destruksi. Selanjutnya, menambahkan katalis berupa campuran K2SO4 dan CuSO4, di mana K2SO4 sebanyak 7 gram, dan menambah CuSO4 sebanyak 5 gram. Penambahan ini dilakukan kepada semua sampel.
Proses destruksi. Proses destruksi dilakukan di lemari asam. Sebelum destruksi berlangsung, menambahkan 15 ml H2SO4 pekat dan 3 ml H2O2 30-35% secara perlahan-lahan. Kemudian mendiamkan 10 menit dalam ruang asam. Proses destruksi menggunakan lampu destruksi pada suhu 410 derajat Celcius selama 2 jam atau sampai larutan jernih. Diamkan hingga mencapai suhu kamar dan tambahkan 50-75 ml Aquades. Proses destilasi. Siapkan Erlenmeyer berisi 20 ml larutan H3PO3 4% atau asam borat yang mengandung indikator sebagai penampung destilat. Pasang labu yang berisi hasil destruksi pada rangkaian alat destilasi uap. Nyalakan alat destilasi uap. Tambahkan 50-70 ml larutan natrium hidroksida tiosulfat secara otomatis dilakukan oleh alat destilasi uap setelah proses pemanasan.
Lakukan destilasi dan tampung destilat dalam Erlenmeyer hingga volume mencapai minimal 150 ml dan terjadi perubahan warna. Proses titrasi. Titrasi hasil destilat dengan HCl 0,2N yang sudah dibakukan sampai warna berubah. Mencatat hasil titrasi, lakukan prosedur yang sama pada Blanco.